Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal pekan, semoga Dewi Fortuna berpihak pada Anda hari ini. Kesuksesan bisa Anda raih bersama kami di program Memo Newsroom. Sekolah masih dilarang melaksanakan KBM tatap muka. Sesuai kalender pendidikan tahun ajaran 2020-2021, kegiatan sekolah dimulai pada 13 Juli. Bersama saya, Indri Panjalu, inilah berita selengkapnya. Tolak pagu bermasalah, guru SMP Negeri Bagor, Kabupaten Nganjuk, surati Mendikbud RI. Sekolah masih dilarang melaksanakan KBM tatap muka. Tahun ajaran baru, penjual seragam sekolah di Tulungagung dibuat gigit jari. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SMU Negeri Malang dilakukan secara daring. Goes tren gaya hidup sehat masyarakat Malang di masa pandemi. Sekolah masih dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan bertemu langsung atau tatap muka. Padahal sesuai kalender pendidikan tahun ajaran 2020-2021, kegiatan sekolah dimulai pada 13 Juli. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Siswanto menjelaskan, pada peta persebaran COVID-19 Provinsi Jawa Timur, warna Kota Kediri masih oranye, yang menunjukkan bahwa nilai risiko sedang. Dengan demikian, proses KBM pada awal tahun 2020-2021 tetap dilaksanakan melalui sistem daring. Namun, Siswanto meminta kepada kepala sekolah untuk memeriksa peserta didik baru. Paling tidak, pada hari pertama kepala sekolah memberi tugas pada guru untuk memeriksa apakah siswa berada di rumah atau tidak. Menurut Siswanto, komunikasi antara guru dan wali murid harus terjalin dengan baik. Saat berkoordinasi dengan orang tua, guru juga memberikan jadwal kegiatan sekolah. Jadi untuk mekanisme awalnya sekolah tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada, tapi prosesnya dilaksanakan di rumah masing-masing. Sistem penerimaan peserta didik baru PPDB tahun pelajaran 2020-2021 mendapat penolakan mayoritas guru SMP Negeri 1 Bagor. Pasalnya adanya penambahan pagu rombongan belajar yang menjadi keputusan sekolah dinilai menyalahi Permendikbud RI. Mayoritas guru menganggap keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk melalui Kepala Sekolah 1 Bagor untuk menambah satu pagu rombel menyalahi Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang PPDB yang sudah diputuskan sejak awal. Masyarakat umum bahkan juga menduga kepala sekolah telah menerima jumlah uang untuk setiap calon siswa, sehingga berani menambah pagu rombel di luar aturan PPDB. Aksi penolakan pagu rombel ditunjukkan guru SMP Negeri 1 Bagor dengan berkirim surat kepada Bupati Nganjuk, ditembuskan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ketua DPRD Nganjuk, Wakil Bupati Nganjuk, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Kepala Desa Banaran Kulon, dan Kepala SD Negeri Banaran Kulon 3. Surat tersebut ditandatangani oleh 52 guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Bagor. Dalam surat disebutkan adanya penambahan pagu rombongan belajar setelah proses pendaftaran juga berdampak pada 3 sekolah di sekitarnya, yakni SMP Negeri 2 Rejoso, SMP Negeri 1 Wilangan, dan SMP Negeri 3 Bagor. 3 SMP negeri tersebut hingga kini masih kekurangan murid. Di SMP Negeri 2 Rejoso dari 7 rombel yang ditetapkan, hanya terisi 4 rombel dengan perolehan calon siswa baru sebanyak 123 siswa. Di SMP Negeri 3 Bagor dari 3 rombel yang ditetapkan, hanya terisi 3 rombel dengan total 64 calon siswa. Sedangkan SMP Negeri 1 Wilangan dari 5 rombel yang ditetapkan terisi 4 rombel dengan jumlah 130 calon siswa. Rusdi, Ketua PPDB SMP Negeri 2 Rejoso, mengeluhkan adanya kekurangan jumlah rombel di sekolahnya. Dampaknya, nantinya bakal banyak guru di sekolahnya harus mencari jam mengajar tambahan di luar sekolah. Menurut Rusdi, sekolah besar seperti SMP Negeri 1 Bagor harusnya tidak diizinkan untuk menambah pagu rombongan belajar baru sehingga calon siswa yang tidak diterima bisa masuk ke sekolah lain terdekat.
Menurut Hardini, guru SMP Negeri 1 Bagor, adanya penambahan pagu rombongan belajar di sekolahnya memunculkan kesan miring masyarakat terhadap panitia SMP Negeri 1 Bagor. Apalagi penambahan rombel dilakukan setelah proses pendaftaran selesai dan secara tersembunyi-sembunyi. Sejumlah pedagang seragam sekolah di Tulungagung mengaku resah dengan perpanjangan kegiatan belajar mengajar via daring di masa pandemi. Mereka menilai kondisi ini akan mengancam bahkan mematikan keberlangsungan usaha mereka. Pasalnya tidak ada lagi geliat pemberian seragam sekolah meskipun saat ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Kondisi ini dirasakan oleh salah satu penjual seragam sekolah di Jalan Basuki Rahmat Tulungagung, Ade Masud. Ia mengaku mengalami penurunan omset cukup drastis. Penjualan seragam sekolah di masa pandemi ini berkurang sangat jauh, kurang lebih sekitar 70% per hari. Berkaca pada tahun sebelumnya, saat memasuki ajaran baru, tokonya selalu dibanjiri pembeli. Namun kondisi saat ini berbeda. Pasca pemerintah memutuskan untuk menyelenggarakan KBM via daring, mereka semakin dibuat gigit jari. Pasca pemerintah memperpanjang KBM virtual pada tahun ajaran baru. Untuk mengatasi penjualan seragam yang turun, Ade bersama karyawannya mengaku mengubah barang jualannya dari yang semula jualan seragam, sekarang menjadi jualan masker dan pelindung wajah. Olahraga sepeda atau goes menjadi pilihan gaya hidup sehat bagi masyarakat Kota Malang di masa pandemi. Ditutupnya fasilitas penunjang olahraga seperti gym, lapangan sepak bola, futsal, dan badminton menjadikan goes sebagai alternatif untuk tetap dapat berolahraga. Berbagai kalangan mulai dari anak-anak sampai lansia, pria dan wanita mengemari aktivitas ini. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan untuk menjaga jarak dimanapun berada, termasuk di moda transportasi umum. Hal ini seakan menjadi isyarat bagi sepeda untuk kembali populer. Galendra Wijaya, salah seorang pesepeda di Jalan Besar Ijen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, menuturkan beberapa bulan terakhir ini dia mulai bersepeda lagi setelah sudah lama aktivitas dan badannya menjadi kaku. Akhirnya dia memilih untuk kembali bersepeda. Dia mengaku badannya terasa lebih bugar setelah mulai beraktivitas. Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Negeri 8 Malang di tahun ajaran 2020-2021 diselenggarakan melalui media daring. Channel YouTube menjadi pilihan utama untuk MPLS SMA Negeri 8 Malang. Anis Isrofin, Kepala Sekolah Negeri 8 Malang, menjelaskan tahun ini SMA 8 telah menerima 324 siswa baru yang terbagi menjadi 9 kelas. Dan hari pertama akan diselenggarakan MPLS melalui channel YouTube SMA 8 Malang. Termasuk untuk materi pembelajaran, nantinya juga akan disediakan di channel YouTube tersebut. Untuk absensinya, siswa dihimbau untuk meninggalkan komentar di video sebagai tanda kehadiran. Setelah komentar di YouTube, siswa juga diwajibkan mengisi daftar hadir di laman Master Web SMA Negeri 8 Malang. Master Web ini nantinya juga akan digunakan sebagai media pengumpulan tugas di kegiatan belajar mengajar. MPLS hari pertama SMA Negeri 8 Malang telah menggugah 4 video yang wajib dikunjungi siswa baru, yaitu Opening MPLS, Semari Hasta 2020, School Tour SMA Negeri 8 Malang, pengenalan warga sekolah SMA Negeri 8 Malang, dan pengenalan panitia Semari Hasta. Menurut Andi Cantika, siswa SMA 8 Malang MPLS via YouTube ini sangat memudahkan siswa baru dalam pengenalan SMA Negeri 8 Malang, walaupun belum dapat bertatap muka secara langsung. Demikian tadi Memo Newsroom awal pekan untuk hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Saya Indri Pamjalu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.